Kita sekarang akan membahas tentang lanjutan dari kuliah yang lalu, yaitu tentang kebijakan moneter dalam kerangka syariah. Ada mazhab-mazhab dalam kebijakan moneter yang akan kita ulas dalam kuliah kita kali ini. Ya, kemarin kita sudah ini sebagai recall saja bahwa permintaan uang secara konvensional ini bisa dibedakan menjadi 3 motif, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga atau precautionary, dan juga motif spekulatif. Dua hal terkait income adalah motif precautionary berjaga-jaga dengan motif transaksi. Ya. Sedangkan motif spekulatif ini lebih ke arah bagaimana orang itu menggunakan biaya ya atau opportunity biaya imbangan, opportunity cost daripada uang, yaitu suku bunga. Nah, bagaimana dalam ekonomi syariah atau money demand secara Islami? Ya, secara Islami bahwa dalam Islam hanya dikenal dua motif memegang uang, yaitu motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Ya, jadi motif yang terkait Y. Ya. Adapun motif spekulasi tidak digunakan dalam kerangka sistem moneter Islami. Ada beberapa mazhab dalam analisa money demand Islami, yaitu mazhab iktisoduna, mazhab mainstream, dan mazhab alternatif. Kita sebut dengan mazhab ketiga. Oke, bagaimana pandangan atau mazhab terkait permintaan uang dan penawaran uang dalam kerangka ekonomi syariah? Adalah mazhab iktisoduna. Ini dikembangkan oleh Imam As-Sadr dan kawan-kawan. Sebagaimana kita tahu bahwa motif memegang uang atau money demand ini ada dua, yaitu motif transaksi ya dengan motif precautionary. Motif transaksi ini menurut mazhab ini dipengaruhi oleh income ya Y, sedangkan motif precautionary adalah dipengaruhi oleh Y dengan harga relatif ya antara harga tunai dengan harga tangguh ya. Di MD trans adalah fungsi tingkat pendapat seseorang yang berhubungan positif dengan Y dan precautionary adalah permintaan uang untuk investasi dan tabungan yang ditentukan oleh besarnya harga tangguh dalam transaksi tidak tunai. Jadi menurut mazhab ini bahwa dalam perniagaan tidak tunai, Zaid bin Ali bin Zainal Abidin membolehkan, ya ini salah satu imamnya, membolehkan pembayaran harga tangguh lebih tinggi daripada harga tunai, sehingga PT lebih besar daripada harga nol. Sehingga kalau PT per PO atau harga relatif harga tangguh dengan harga tunai meningkat, maka permintaan uang akan real akan meningkat, ya. Akan menurun, ya, karena orang akan lebih senang memegang barang pada waktu mendatang, ya. Karena ekspektasi harganya akan meningkat. Sehingga menurut mazhab ini bahwa MD ini berhubungan negatif dengan PT dan PO. Ya. Inilah ini PT per PO atau harga relatif tangguh dengan tunai ini berhubungan negatif dengan MD. Inilah yang kurvanya ini negatif ya. Dan pergerakan sepanjang kurva MD ini dipengaruhi oleh perbedaan relatif harga tangguh dengan harga tunai. Sedangkan pergeserannya ini dipengaruhi oleh eksogen ya. Kita tahu bahwa pergerakan sepanjang kurva adalah fungsi kurva tersebut ya. Ya, kalau misalnya PT per PO di sini inilah yang menyangkut dengan pergerakan sepanjang kurva. Adapun kalau variabel eksogenus inilah yang menggeser ya kurva tersebut ya. Jadi kalau kita mendorong meja itu bukan mejanya sendiri yang bergeser ya, tetapi ada faktor yang lain yang menggeser meja tersebut. Itu analoginya. Ya. Jadi pergerakan sepanjang kurva MD ya, ini dipengaruhi oleh harga relatif ya, suatu barang tangguh dengan tunai. Sedangkan pergeserannya ini berarti ada variabel eksogenus yang lain ya. Misalnya ekspor atau impor dan seterusnya. Oke.
Yang kedua adalah mazhab mainstream. Persamaannya masih sama bahwa motif memegang uang ini adalah motif transaksi dengan motif precautionary, masih sama ya. Hanya menurut mazhab mainstream ini eh, sama, kalau motif transaksinya ini masih dipengaruhi oleh transaksi. Nah, perbedaan dengan mazhab iktisoduna adalah bahwa dalam mazhab ini motif memegang uang untuk berjaga-jaga ini dipengaruhi oleh harga barang tersebut dengan ini apanya mu ya, di mana mu ini adalah apa pengenaan pajak terhadap aset produktif yang menganggur ya. Jadi use of idle cash atau fund ya, ini mu. Kenapa ini diperlakukan? Karena supaya sumber daya yang teralokasi itu bisa dialokasi supaya sumber daya itu bisa teralokasikan kepada kegiatan-kegiatan produktif ya. Tujuannya adalah untuk supaya aset itu digunakan hanya untuk hal-hal yang produktif. Bila aset tidak digunakan untuk hal yang produktif, maka inilah yang dikenakan pajak ya. Nah, menurut mazhab mainstream bahwa mu yang rendah ini akan menyebabkan permintaan uang untuk hmm, motif berjaga-jaga akan rendah ya, karena kita simbolkan adalah sigma. Sigma itu adalah risiko menyimpan uang dengan saya nggak tahu ini apa, lupa, omega ya, omega. Ini kita anggap sebagai risiko investasi. Nah, hubungan sigma mu dengan risiko investasi kira-kira bisa digambarkan bahwa sigma adalah mu minus risiko investasi. Ya, bahwa risiko menyimpan uang adalah pajak ya terhadap idle cash dikurangi dengan risiko investasinya. Ya, jadi menurut mazhab mainstream ini, money demand akan berhubungan positif dengan Y dan berhubungan negatif dengan mu. Ya, jadi intinya sama saja sebenarnya ya. Hanya menurut mazhab mainstream ini diperkenalkan eh, motif mu ini ya, bahwa suatu aset ini harus dipajak ya, yang tidak aset yang tidak produktif itu harus dipajak untuk mengurangi risiko aset itu dialokasikan untuk hal-hal yang non produktif. Oke. Yang ketiga adalah mazhab alternatif. Alternatif ini menyangkut konsep endogeneity dalam Islam, ya, bahwa keberadaan uang pada hakikatnya adalah representasi dari volume transaksi yang ada dalam sektor real, ya. Ini menurut Choudhury. Nah, menurut mazhab alternatif, Islam ini menganggap bahwa perubahan nilai tambah uang tidak didasarkan pada semata-mata perubahan waktu. Ya, berarti bukan hanya time value of money, ya, bukan terkait itu, melainkan melalui pemanfaatan uang tersebut secara ekonomis. Jadi usaha yang dilakukan. Jadi uang ini bisa bertambah nilai jika dan hanya jika ya eh, aset tersebut atau uang tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan usaha yang produktif. Menurut mazhab alternatif tidak bisa kita yang bermotif untuk menambah nilai uang kalau kita hanya simpan di aset-aset yang tidak produktif. Ya, ini masalah spirit dari ekonomi Islam itu seperti itu. Nah, secara makroekonomi, konsekuensinya adalah nilai tambah uang dan jumlahnya hanya representasi perubahan dan pertambahan di sektor real. Ingat, ya, ini kan sebenarnya sejalan dengan pandangan Al-Ghazali bahwa uang itu adalah cermin daripada sektor real, ya.
uang itu tidak bisa bertambah atau berkurang nilainya ini kalau tanpa ada pertambahan ya atau pengurangan dalam sektor real ya. Dengan demikian, landasan sistem moneter Islam selalu berpijak pada sektor makroekonomi real ya ini. Oke. Konsekuensinya adalah permintaan uang adalah representasi keseluruhan transaksi. Berarti kalau transaksi itu apa? Kapasitas dan volume dalam sektor real ya. Apa itu? Variabel-variabel tersebut adalah variabel sosioekonomi, kebijakan pemerintah, informasi masyarakat, objektif akan kondisi real perekonomian ya. Jadi menurut mazhab ini inilah yang disebut dengan koneksi kuat antara sektor real dengan sektor moneter ya. Sektor moneter. Jadi sektor moneter itu tidak bisa berkembang dengan sendirinya kalau itu bukan representatif daripada sektor realnya. Nah, bagaimana pemodelannya? Menurut mazhab alternatif, pemodelannya bahwa uang ini bersifat endogen. Ya, endogen itu apa? Dalam ini endogenity dalam uang menganggap permintaan dan penawaran uang akan dipengaruhi oleh profit sharing atau expected rate of profit, ya, yang mencerminkan representasi pertumbuhan ekonomi. Kalau profit sharing berarti kan mudharabah sharing rate gitu ya. Nah ini modelnya bahwa money supply adalah fungsi dari inilah ya expected profit nih dari semua sektor dalam perekonomian ini namanya ya ini profit ya, ini expected profit nih ya, ditambah dengan X dengan Y. Apa kemarin tuh X adalah variabel sosioekonomi dan kebijakan pemerintah ya, Y ini. Oke. Ini money supply dan ini money demand. Ya, RB itu adalah apa? Rasio profit sharing. Ya, Y adalah pendapatan real, P adalah tingkat harga, S adalah total pengeluaran nasional, R adalah reserve requirement dari bank sentral, S adalah pengeluaran nasional, X adalah variabel sosioekonomi, Y adalah kebijakan pemerintah, dan apa ini? Variabel ini adalah induced knowledge ya. Pengetahuan masyarakat akan kondisi objektif dalam tiap-tiap variabel. Ya, ingat di sini tidak ada ya yang terkait motif spekulasi dalam hal ini. Ya, ini money demand adalah fungsi dari hal-hal tersebut. Ya, tidak ada motif spekulasi, tapi adalah cerminan daripada apa-apa yang terjadi dalam sektor real. Oke. Nah, bagaimana tentang konsep uang beredar dalam 3 mazhab moneter Islami? Ya, dalam ekonomi Islam ada beberapa mazhab yang tadi disebut dan kurva penawaran uang pun akan berbeda. Ya, perbedaan pandangan ini disebabkan hanya perbedaan asumsi saja yang melatar belakangi kerangka pikirnya. Ya. Nah, menurut mazhab Iqtisaduna bahwa jumlah uang beredar atau MS ini akan bersifat elastis sempurna ya. Jadi kurvanya kurva apa ini horizontal ya. Karena menurut mazhab Iqtisaduna sebenarnya otoritas moneter itu tidak bisa atau tidak mampu untuk memengaruhi money supply. Ya, bahwa sebenarnya yang mempengaruhi money supply adalah hanya perbedaan harga relatif harga tangguh dengan harga tunai. Ya. Nah, menurut mazhab Iqtisaduna bahwa pendapat ini didasarkan pada asumsi ini di zaman Rasulullah ini mata uang itu adalah dinar dan dirham dan ini adalah sebenarnya adopsi atau impor daripada Roma dan Persia. Jadi di zaman Rasulullah ini tidak ada bank sentral ya. Maksudnya Rasul itu tidak punya bank sentral ya.
Jadi ikut ke satu imperium tertentu yang yang menciptakan money supply dengan money money demand. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip model ekonomian sekarang ya, bahwa sebenarnya ya itulah bank sentral sebenarnya ya. Tidak bisa serta-merta secara eksogen memutuskan berapa bank sentral. Ini menurut Machiavelli Soduna ya. Nah, karena tidak ada bea masuk, maka uang yang beredar itu bersifat elastis ya. Artinya, besar sedikitnya uang tidak akan mempengaruhi harga tangguh relatif PT dengan PY ya, P0 ya. Eh, Elastisitas penawaran didukung dengan tidak adanya bank sentral yang melakukan pencetakan mata uang sendiri pada masa tersebut ya. Ya berarti kan di zaman Rasulullah kita itu dianggap sebagai small and open economy ya. Small open economy itu kita mengadopsi saja mata uang dinar dan dirhamnya dari imperium yang berada saat itu. Oke, next. Nah, sehingga apa konsekuensinya? Yang tadi MS, IS, IS, LM gitu ya, tapi IS-nya kita skip sekarang. Nah, menurut mazhab Iqtisaduna, tinggi rendahnya permintaan dinar atau dirham atau disebut money demand ini tergantung pada perdagangan barang dan jasa luar luar negeri, ya. Jika permintaan uang naik, maka dinar akan diimpor dengan cara pasar melakukan ekspor barang luar negeri, ya. Dan jika permintaan uang turun, maka impor dari luar negeri yang akan dilakukan. Jadi ini secara grafik bahwa eh, adjustment untuk money demand ini adalah melalui perdagangan ya, melalui perdagangan eh, ya internasional ya saat itu karena Rasulullah SAW melakukan perdagangan internasional ya. Nah itu, tetapi mazhab ini ya bisa relevan atau tidak relevan dalam konteks ekonomi sekarang dan juga pada kenyataannya bank-bank di negara-negara atau ya termasuk negara muslim pada kenyataannya mempunyai bank sentral yang secara otoritatif by law secara hukum bisa meng-create money supply. Oke. Ini Iktisoduna ini kan terkenal dengan mazhab purifikasi bahwa sebenarnya ekonomi itu adalah eh, ekonomi Islam itu harus dependable ya, harus dependent, harus terpisah daripada ekonomi konvensional ya. Ya, iktisoduna kan ekonomi kita gitu ya, ekonomi kami, ekonomi bahwa ekonomi itu harus ada purifikasi ya. Makanya eh, mazhab Iktisaduna itu cukup ekstrim ya, cukup ekstrim karena ini seolah-olah kita soliter ya dengan hal-hal yang terjadi di dunia luar gitu ya. Oke. Nah, menurut mazhab Iktisaduna bahwa kebijakan pendukung yang diberlakukan pada masa Rasulullah itu bertujuan untuk menciptakan pasar persaingan sempurna. Ya, ya. Jadi dengan motif uang ini sangat elastis ini, yaitulah uang itu hanya determined by perdagangan internasional ya. Penimbun uang atau hijaz, penimbun uang atau barang yang menyebabkan hilangnya barang atau uang di pasar dilarang karena berdampak pada kelangkaan harga barang ya, yang akan meningkatkan harga-harga barang tersebut. Ya, maka kebijakan yang diambil oleh pemerintah Hijaz bukan pemerintah Hijaz terjadi ketika terjadi Hijaz itu apa? Satu, mengenakan sejumlah pajak terhadap barang atau uang tersebut. Yang kedua, melarang talaki rukban ini salah ya. Talaki rukban atau membeli barang dari pedagang yang belum masuk pasar. Jadi ini uh, untuk mencegah bahwa barang itu ada
spekulatif ya, dan juga ada di sini dijual kembali dalam harga yang lebih murah ya, atau lebih rendah ya. Sehingga bagi orang-orang yang melakukan talaki rukban ini, mereka itu membeli sebelum masuk pasar itu membeli dengan harga yang lebih rendah, dan kemudian memanfaatkan ketidaktahuan pasar ini lalu menjualnya dengan harga yang mahal ya. Ini tidak dibolehkan dalam kerangka syariah ya. Nah, menurut mazhab mainstream adalah sebaliknya ya. Ya, ini mainstream ekonomi sekarang ya. Ini sebenarnya mirip ya. Hanya bedanya adalah di sini diperkenalkan MIU ini ya. MIU ini adalah apa tadi? Menurut pajak terhadap barang-barang yang tidak investasi atau memegang uang yang tidak produktif ya. Nah, menurut mazhab mainstream sebaliknya bahwa money supply ini dikontrol sepenuhnya oleh dalam hal ini negara ya, sebagai pemegang monopoli dari penerbitan uang yang sah. Negara ini bukan kebijakan fiskal ya, tetapi kebijakan moneter ya, berarti bank sentral ya. Nah, ini pun menurut mazhab mainstream ini itu pun sama, masih landasannya adalah perekonomian di zaman Rasulullah. Kalau tadi menurut mazhab itu sudah adalah terkait perdagangan ya, perdagangan barang dan jasa internasional, maka menurut mazhab mainstream ini adalah berkaca pada Baitul Mal pada zaman Rasulullah. Baitul Mal pada zaman Rasulullah itulah menurut mazhab ini adalah justru prototipe dari bank sentral yang ada selama ini. Ya, bahwa Baitul Mal pada zaman Rasulullah ini juga menerbitkan dalam tanda petik ya, menerbitkan uang ya, dan menjaga nilai tukarnya pada tingkat harga yang stabil ya. Sehingga menurut mazhab mainstream ini negara itu melakukan sendiri kontrol terhadap penerbitan uangnya. Inilah yang menyebabkan bahwa permintaan uang ini inelastis sempurna ya. Inelastis sempurna. Jadi ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan bank sentral sepenuhnya. Kita tidak bisa mengkontrol perbedaan uang, barang dan jasa. Kita yang melakukan perdagangan di sektor itu tidak bisa. Ya berarti ini kan harus kontrol daripada Baitul Mal atau bank sentral di zaman sekarang ini harus kuat, dan ini memang harus dipegang oleh orang-orang yang memang tahu perekonomian ya, dan juga amanah itu ya. Nah, menurut mazhab mainstream, bagaimana MS ini kemudian direpresentasikan dalam eh, eh, konteks money demand dengan money supply, gitu ya. Nah, menurut mazhab mainstream, satu kondisi ini harus terjadi antara keseimbangan uang, yaitu money demand sama dengan money supply. Nah, bila terdapat excess demand, ya, maka bank sentral menaikkan biaya atas uang yang menganggur. Apa itu? MIU. Ya. Nah, kenaikan pajak atas uang atau biaya atas uang yang menganggur inilah akan menyebabkan kenaikan permintaan uang untuk transaksi, investasi, dan konsumsi. Inilah yang menyebabkan nanti kenaikan tingkat pendapatan. Ya, ini kalau terjadi excess demand. Nah, bagaimana kalau untuk mengatasi shock dalam pasar misalnya terjadi excess demand ini? Maka kebijakan yang ditempuh adalah bukan dengan mencetak uang, tetapi memengaruhi perilaku money demand itu sendiri dengan pengenaan biaya terhadap aset atau uang yang idle. Ya. Jadi kalau ada excess demand berarti wah ini terjadi hal-hal yang memang mungkin ada aspek
tidak produktif, uang ini digunakan untuk hal-hal yang atau investasi yang tidak produktif. Tidak produktif ini bukan bukan tidak menghasilkan, tapi ini tidak ada nilai tambahnya buat sektor real misalnya ya. Oke. Nah, apa tujuannya? Excess demand ini kan yang menyebabkan inflasi ya. Nah, inilah untuk eh, pengenaan biaya atau MIO ini ya, ini digunakan untuk mengurangi terjadinya inflasi karena adanya ekses demand terhadap uang. Nah, menurut mazhab alternatif, justru MS ini tidak inelastis sempurna, tetapi merupakan suatu fungsi, ya, suatu fungsi. Apa? Menurut MS ini eh, adalah integrasi, ya, terintegrasi dalam sistem sosial ekonomi yang berlaku. Nilai dan jumlah uang bukan berdiri sendiri. Ini berbeda dengan mazhab Iqtisodiyun yang sebelumnya ya, bahwa uang ini ada satu hal yang menyebabkan uang itu eh, sebetulnya endogen sifatnya. Uang yang berada itu endogen ya. Nah, artinya apa? Uang supply ini harus terintegrasi dalam suatu perekonomian yang kompleks, yang tidak independen ya. Jadi uang ini bukan variabel eksogenus. Ya, yang inelastis sempurna tadi seperti tadi itu eksogen kan? Kita tidak bisa mengatur-ngatur ini. Nah, endogenity dalam uang ini berbeda dengan cara pandang mainstream, ya, bahwa yang menganggap uang itu adalah faktor eksogen, ya. Ini sepenuhnya ditentukan oleh bank sentral. Ini menurut pandangan mazhab alternatif, ya. Nah, berbeda dengan mazhab mainstream yang menganggap money supply itu adalah eksogen, maka mazhab alternatif ini eh, bahwa uang itu sangat dipengaruhi oleh actual spending demand ya. Jadi eh, permintaan terhadap spending ya yang terjadi. Ini itu pengeluaran yang terjadi ya untuk memenuhi transaksi pasar barang dan jasa. Ya, ini menurut Masudul Alam Choudhury ya. Nah, inilah yang menyebabkan MS itu adalah endogenous. Ya, kita tahu endogenous itu berarti dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Nah, MS ini merupakan representasi dari endogeneity dari money demand. Ya, kami ya. Jadi money supply ini harus reflektif ya, reflektif daripada hal-hal yang terjadi dalam aktual spending ya, aktual spending. Nah, menurut mazhab alternatif bahwa kondisi objektif pasar ini akan terjadi ketika setiap individu mengambil putusan berdasarkan informasi objektif pasarnya. Inilah yang disebut dengan variabel informasi ini ya, masuk ke sana. Oke. Nah, menurut mazhab alternatif yang menganggap uang itu adalah endogen, maka instrumen yang digunakan untuk mempertemukan kedua fungsi tersebut adalah satu variabel yang mampu merefleksikan kondisi real suatu perekonomian. Apa variabel tersebut? Variabel tersebut adalah, ya menurut mazhab ini, tingkat keuntungan rata-rata dari semua investasi mudorobah atau musyarakah. Jadi ini menurut mazhab ini bahwa mudorobah atau musyarakah, ya mudorobah sharing rate atau musyarakah sharing rate ini diagregasi dalam satu faktor. Ini berapa nih secara agregat? Di sini 60%, di sana 40%, di sana berapa persen gitu ya. Nah, kemudian diagregasi, inilah yang disebut dengan satu variabel yang bisa mempertemukan fungsi money demand dengan money supply. Jadi bukan eh,
bukan determine, bukan disebut bukan diinikan oleh ditentukan oleh bank sentral, tetapi bank sentral mungkin mengetuk palu, tetapi mudharabah atau musyarakah selling rate ini kemudian diagregasi atau dirata-ratakan dari semua investasi yang berlaku dalam perekonomian tersebut, dan kemudian berlaku secara nasional. Itulah variabel yang pertemukan antara money demand dengan money supply. Nah, misalnya sektor real bagus, maka tentu saja mudharabah selling atau musyarakah selling ini akan bergerak naik ya, tinggi ya. Nah, menurut mazhab ini bahwa pergerakan money supply merupakan derivasi dari kondisi real perekonomian itu sendiri dan bukan fungsi dari suku bunga yang keberadaannya di luar sistem. Ya, suku bunga kan seolah-olah ini adalah hal yang lain di luar sektor real. Ujung-ujung ada suku bunga. Nah, menurut mazhab alternatif ini bahwa justru apa MS ini harus diderivasi dari sektor realnya, ya. Ya, bukan dari determine dari hal-hal yang lain, bukan determine dari hal misalnya di sektor finansial ya. Nah, endogeneity atau teori endogenous money supply ini di sini bertujuan untuk menjaga konsistensi keseimbangan antara pertumbuhan sektor real dengan sektor moneter sehingga nilai intrinsik uang itu bisa dijaga. Ya ujungnya kan sana. Bagaimana nilai uang ini bisa dijaga, tidak terjadi inflasi. Ya itulah uang ini harus adalah representasi daripada sektor real. Jadi ujungnya sama sebenarnya, tujuannya sama yaitu bagaimana ya semua semua mazhab ini ujungnya sama ya, ujungnya ingin uang ini adalah representasi dari sektor real ya. Nah, cuma diperkenalkan beberapa variabel yang berbeda ya. Sehingga menurut mazhab alternatif, bank sentral itu bukan satu-satunya pelaku ekonomi yang dapat mengaruhi money supply ya untuk memenuhi kebutuhan transaksi di sektor real ya. Siapa yang mengaruhi? Tentu saja adalah perilaku atau pelaku ekonomi secara keseluruhan yang akan menentukan pada level berapa money supply ini. Ya sebenarnya ya ini sebenarnya terjadi dalam konteks sekarang juga ya bahwa bank sentral ini bukan menentukan sendiri satu tingkat tertentu, tetapi bank sentral ini melihat kondisi apa yang terjadi gitu ya dalam sektor real. Ya, menurut mazhab alternatif, teori kuantitas uang tidak tidak sama dengan teori endogeneity ya dalam Islam. Ya walaupun keduanya itu sama menggunakan velocity of money ya sebagai variabel penghubung antara money supply ya dengan transaksi di sektor real. Nah, menurut mazhab alternatif, teori kuantitas ini menjadikan target uang itu sebagai sasaran operasional kebijakan moneter ya untuk mengendalikan inflasi. Nah, menurut mazhab alternatif, teori kami ini adalah bahwa endogeneity uang ya dalam kerangka syariah ini adalah bahwa bank sentral itu tidak mampu untuk mengontrol besaran dari stok uang yang beredar. Ya ini intinya. Bank sentral menurut teori mazhab alternatif ini adalah memfasilitasi sirkulasi volume saja yang beredar ya. Apa itu? Tujuannya adalah agar aktual spending yang ada ya itu sama dengan sama atau direpresentasikan oleh bank sentral dengan kebijakan yang tepat ya, bukan expected-nya itu intinya ya. Nah kalau menurut teori konvensional kan ada expected value juga ya, ada expected value, ada expected demand gitu ya, untuk
perekonomian yang akan datang, gitu ya. Nah, menurut mazhab alternatif bahwa ini harus apa representatif. Jadi kebijakan stok uang itu harus representatif. Nah, bagaimana manajemen moneter konvensional dan Islami? Nah, secara konvensional uang itu pasif, ya. Uang itu pasif sifatnya. Apa itu pasif? Suku bunga, ada suku bunga. Ini akan menyebabkan suku bunga jangka pendek yang ada di perekonomian ini, ya. Ini kan suku bunga sementara nih. Ya, kemudian suku bunga bank jangka pendek misalnya suku bunga kredit, suku bunga deposito, ya deposit atau DPK dan nilai tukar ini akan berubah sehingga AD itu akan berubah. Inilah yang menyebabkan P. Nah, kalau kita modelkan kan kemarin Irving Fisher itu MV sama dengan P Y ya. Persentase perubahan dalam M plus persentase perubahan dalam V itu sama dengan persentase perubahan dalam P itu inflasi plus persentase perubahan dalam output gitu ya. Nah, ini artinya apa? Menurut secara konvensional apa? Jumlah uang yang beredar ya akan menyebabkan eh, maka menyebabkan target operasional akan berbeda, target antara akan berbeda. Ini yang menyebabkan inflasi. Ya, jadi inflasi ini kalau kita buat misalnya berarti kalau P di sini apa? P adalah persen M plus persen V minus persen Y. Jadi kalau M-nya berubah, inilah yang akan menyebabkan eh, eh, inflasi yang akan terjadi ya, yang melalui target-target yang ditentukan baik target operasional maupun target antara. Jadi itulah framework konvensional. Nah, menurut manajemen moneter Islami, tujuan tujuan itu bukan seperti itu, tapi adalah stabilitas money demand ya. Dan money demand ini terarah ya untuk tujuan yang penting dan produktif saja. Ya makanya kan ada MIU itu ya, MIU itu apa? Idle ya, untuk investasi yang idle ini dikenakan pajak yang tinggi ya. Nah, setiap instrumen yang akan mengarahkan pada instabilitas dan inalokasi sumber daya secara tidak produktif akan dihilangkan atau menghilangkannya berarti discourage atau ada disinsentif ya untuk menyebabkan terhadap sesuatu hal yang terjadi instabilitas ekonomi ya dan inalokasi sumber daya yang tidak produktif ya. Ya kalau bisa sih semuanya, tapi kalau tidak bisa tentu saja ini sangat di discourage ya atau ada disinsentif untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, manajemen moneter Islami dasar pemikirannya adalah apa? Terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkan permintaan uang tersebut pada tujuan yang penting dan produktif. Apa strateginya? Menghapuskan suku bunga, ya mengganti dengan variabel-variabel yang lain, ya. Bahkan di sini ada strategi yang lainnya adalah kewajiban pembayaran pajak atas biaya produktif yang menganggur, ya. Dan mendorong orang untuk melakukan apa? Qard. Qard itu apa? Meminjamkan harta kepada orang lain. Ya kalau qard berarti tidak ada. Kullu qardin jara alaihi naf'an fahuwa riba. Berarti kalau qard tidak ada biaya tambahannya. Atau bisa juga dengan penjualan muajjal ya. Baik muajjal. Jadi pembelian atau penjualan tangguh ya. Nah, atau juga ini yang lebih bagus sebenarnya dengan mudharabah. Ini adalah esensi dari ekonomi Islam. Nah, ini kan di kuliah yang akan datang, nanti di kuliah terakhir nanti kita akan bahas ternyata mudharabah selling rate mudharabah ini adalah lebih lebih apa? Lebih lebih membuat perekonomian itu lebih adil dan juga lebih stabil ya. Nah, pemilik dana akan menginvestasikan dananya pada kegiatan
yang menciptakan keuntungan yang besar ya, atau actual return-nya ya. Maka karena actual return ini tidak terjadi fluktuasi yang tinggi seperti hanya suku bunga, maka inilah yang menyebabkan money demand stabil sehingga tingkat inflasi pun akan relatif lebih terjaga, lebih prudent ya. Nah, instrumennya apa? Instrumennya adalah tentu saja akan berbeda-beda. Seperti tadi kan dibedakan, tujuannya sama ya. Tujuannya sama apa tuh? Uang itu adalah reflektif dari sektor real dengan instrumen yang berbeda-beda ya. Nah, menurut mazhab Iqtisaduna, bahwa pada awal masa Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter. Karena apa? Karena hampir tidak ada sistem perbankan dalam Islam dan saat itu tidak ada penggunaan uang yang relatif besar gitu ya. Ya, karena kan kita sebut small open economy. Rasulullah itu mengadopsi daripada sistem moneter dari Romawi. Jadi menurut mazhab ini tidak ada alasan untuk mengubah penawaran dan permintaan uang karena kredit waktu itu hanya berlaku di antara pedagang saja. Nah, sehingga menurut mazhab Iqtisaduna, instrumen yang digunakan adalah promissory notes atau bill of exchange. Nah, surat ini adalah sebagai dapat dijadikan sebagai pinjaman untuk mendapatkan dana segar. Tetapi tidak boleh digunakan untuk dimanfaatkan untuk tujuan kredit. Kreditor dapat menjual surat tersebut, namun debitur tidak dapat. Ya, spekulasi dan penggunaan pasar uang tidak ada, dan sistem kredit pun tidak menciptakan uang ya, tidak demand creation itu tidak terjadi dalam pasar kredit ya, pasar yang bukan underlyingnya. Nah, menurut mazhab mainstream, ini idenya sama ya, bahwa kebijakan itu ditujukan untuk memengaruhi besar kecilnya money demand ya, agar dapat dialokasikan pada kegiatan atau peningkatan produktivitas dalam perekonomian ya. Oleh karena itu, dalam Islam itu tidak ada permintaan uang untuk tujuan spekulasi ya. Tujuannya adalah semuanya diarahkan pada investasi yang produktif ya. Makanya dikenakan apa? Use of idle fund. Apa itu tadi? Pajak dalam tanda petik ya terhadap aset-aset yang idle dan tidak produktif ya. Apabila ada permintaan uang untuk motif precautionary ya, dan ini meningkat, maka otoritas moneter bisa menggunakan ini ya, instrumen use of idle fund ya. Nah, sehingga masyarakat enggan lagi menyimpan uang yang idle tersebut ya, atau enggan lagi untuk digunakan untuk berinvestasi di sektor-sektor yang tidak produktif ya. Nah, implikasinya adalah masyarakat akan kembali mengalokasikan uang idle itu ke sektor ekonomi yang produktif. Ya, kalau dibahasakan yang produktif. Yang produktif itu bukan hanya menghasilkan, tapi ini itu berkualitas. Ya, investasi-investasi yang diarahkan pada sektor finansial yang tidak ada hubungannya dengan sektor real, ini kan sebenarnya tidak berproduktif ya, tidak berkualitas secara pembangunan. Nah, inilah yang sebenarnya diesensikan ya, esensinya itu dikurangi oleh dalam kebijakan moneter Islami ya, instrumennya itu dengan use of idle fund. Nah, menurut mazhab alternatif, sistem moneter yang dianjurkan adalah ya shuriotic process ya. Apa itu? Bahwa kebijakan moneter ini berdasarkan hasil musyawarah dengan siapa? Dengan sektor real. Jadi ini inspirasi sebenarnya, inspirasi bahwa bank sentral itu adalah
bukan otoritas fiskal, bukan otoritas sektor real, tetapi sistem moneter itu harus berkoordinasi, bermusyawarah dengan apa yang terjadi di sektor real. Ya, keseimbangan yang terjadi di sektor moneter adalah derivasi dari keseimbangan yang terjadi di sektor real. Jika terjadi peningkatan kegiatan di sektor real, berarti kan agregat demand meningkat, maka kebijakan moneter atau otoritas moneter harus menambah jumlah uang yang beredar dan sebaliknya, ya. Dan sebaliknya, kalau terjadi pengurangan maka harus dikurangi jumlah uang yang beredarnya. Ya, dengan kata lain, ini ada harmonisasi antara sektor moneter dengan sektor real, ya. Sehingga apa yang terjadi di sektor moneter tidak meninggalkan sektor real, ya. Misalnya, jumlah uang yang beredar di masyarakat jauh melampaui kebutuhan untuk uang tersebut. Inilah yang disebut inflasi. Nah, ini kan sebetulnya esensinya bukan seperti itu. Nah, itu ide dari instrumen-instrumen kebijakan moneter ya di semua mazhab. Jadi intinya inspirasinya sama, tapi instrumennya yang digunakan itu berbeda-beda. Nah, kalau kita gabungkan semua mazhab ini, itu bagus sekali ya. Di aspek perdagangannya tadi oleh mazhab Iqtisaduna dan juga Use of Idle Fund-nya menurut mazhab alternatif ini bagus sekali ya. Dan ada koordinasi antara sektor finansial dengan sektor real. Nah, itu kira-kira. Jadi inspirasi ini bagi Anda misalnya yang nanti pengamat atau bahkan praktisi sektor finansial ya, bahkan menjadi misalnya otoritas moneter ya. Ini harus benar-benar bahwa kita itu amanahnya adalah menjaga nilai uang ini, dan apa itu amanah menjaga nilai uang adalah bahwa nilai uang ini harus representasi daripada sektor realnya. Ya, hati-hati perhatikan apakah motif-motif yang ada di masyarakat ini spekulatif yang menyebabkan nilai uang secara moneter itu jauh melebihi dari kebutuhan realnya yang menyebabkan inflasi. Nah, inilah yang harus kita reduksi, yang harus kita turunkan keberadaannya. Demikian kuliah ini. Silakan sekira ada pertanyaan bisa di New LMS atau bisa di komen di YouTube ini dan juga melalui channel-channel yang lain. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.